Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, para santri dan santriah, mari kita mengaji kembali pada kesempatan ini, yaitu kita belajar untuk memahami tentang isi kitab dari kitab Fathul Mu'in. Mudah-mudahan belajar kita pada kali ini bisa mempermudah bagi anak-anak sekalian yang lagi belajar ngaji, dan mudah-mudahan hal ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan sebelumnya mari kita hadrah dulu ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi at-tahirin ajmain al-kiram, wa natlubu wa nas'alullaha al-'azima minhu as-safa wal karamah wal barakah wal afiyah was salamah wal ijabah fid din wa dunya wal akhirah syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa khususan ila hadrati sahibul kitab Fathul Mu'in bisyarikatil alim al-alim al-alam asy-syekh Jalaluddin bin Abdul Aziz al-Malibari wa qarallahu lana wa nafa'ana bihi wa bi ruhihi syai'ulillahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, kita mulai saja pengajian pada kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi sholatil jama'ati wa suri'at bil madinati wa aqalluha imamun wa ma'mumun wa hiya fil jum'ati thumma fi subhiha thumma subhi subbal isya'i subbal asri subbal duhri subbal maghribi afdal. Pasal pada kali ini kita akan membahas tentang sholat berjamaah. Bagaimana hukumnya sholat berjamaah? Mari kita ikuti pembahasan pada kali ini. Fi sholatil jamaati, di dalam sholat berjamaah. Wasuriat, dan disyariatkan berjamaah ini bil madinati, di Madinah. Jadi disyariatkannya sholat berjamaah ini itu di Madinah, awalnya di Madinah, bukan di Mekah. Wa aqalluha imamun wa ma'mumun, dan sedikit-sedikitnya berjamaah yaitu ada imam dan ada satu makmum. Itu paling sedikitnya berjamaah. Jadi baru dikatakan sholat itu berjamaah kalau ada imam dan satu makmum, paling sedikitnya satu makmum. Wahia fil jum'ati, wahia, dan berjamaah fil jum'ati, di dalam sholat Jum'ah. Fi subhiha, dan di dalam sholat subuh pada hari Jumat. Summa subhi, kemudian di dalam sholat subuh. Summal isya'i, kemudian di dalam sholat isya. Summal asri, kemudian di dalam sholat asar. Summal duhri, kemudian di dalam sholat duhur. Summal maghribi, kemudian di dalam sholat maghrib. Afdalu, yaitu lebih utama. Jadi para santri sekalian, mesti diingat bahwa sholat berjamaah ya
yang dilakukan, yaitu pada sholat Jum'ah, kemudian pada sholat subuh di hari Jum'ah, kemudian pada sholat subuh di luar hari Jum'ah, sholat duhur, maghrib, isya, itu semua yang dilakukan berjamaah adalah lebih utama pahalanya. Paham? Paham. Ya. Kita lanjutkan. Sholatul jamaati bi adai maktubatin la jum'atin sunnatun muakkadatun. Lil khabaril muttafaqu alaih sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajatan. Sholatul jamaati, sholat berjamaah, biadai maktubatin yang dilakukan pada sholat-sholat yang diwajibkan, la jum'atin, tidak pada sholat Jum'ah, sunnatun muakkadatun, itu dihukumi sunnat muakkad. Jadi sholat berjamaah yang dilaksanakan pada sholat-sholat yang dipardukan, yaitu sholat yang 5 waktu, tidak untuk sholat Jum'ah, maka sunnatun muakkadatun, itu dihukumi sunnat muakkad. Kenapa tidak untuk hari Jum'ah? Kenapa tidak untuk sholat Jum'ah? Maaf. Karena untuk sholat Jum'at itu hukum berjamaahnya bukan lagi sunat muakkad, tetapi hukumnya adalah fardu ain. Insya Allah nanti dalam bab selanjutnya akan kita bahas bersama. Ya. Jadi sholat berjamaah yang dilakukan pada sholat yang dipardukan, yaitu pada sholat 5 waktu, itu hukumnya adalah sunnat muakkad. Kenapa? Lil khabaril muttafaqi alaih, karena ada hadis muttafaqun alaih, sholatul jamaati, sholat berjamaah, afdalu, itu lebih utama, bin sholatil fardhi, daripada sholat sendirian, bisab'in wa isrina darjatan, yaitu dengan 27 derajat. Itu keunggulannya untuk sholat berjamaah. Nilai pahalanya adalah 27 kali lipat derajatnya dibandingkan dengan sholat sendirian. Wal abdoliyatu taktadi an-nudbiyata pakot. Dan sifat keutamaan ini yaitu mengharapkan sunatnya saja. Ya, an-nudbiyata pakot. Jadi kita melaksanakan sholat berjamaah, melaksanakan sholat berjamaah untuk mendapatkan keunggulan itu, ya, berjamaahnya maksudnya ini, untuk mendapatkan keunggulan itu, untuk mendapatkan keutamaan itu hanyalah untuk mengharapkan sunatnya saja. Jadi tidak wajib kita untuk meraih yang 27 derajat itu. Wa hikmatus sab'i wal isrina inna fiha fawaida tajidu ala salatil fardhi bin nahwi dzalik. Wa hikmatus sab'i wal isrina, dan hikmahnya 27 itu, inna fiha fawaida, sesungguhnya di dalam berjamaah itu ada berbagai faidah. Jadi di dalam sholat berjamaah itu ada berbagai faidah. Untuk apa? Tajidu ala sholatil fardhi, yaitu menambah, dengan berjamaah itu menambah kepada sholat yang sendirian, bin nahwi dzalik, dengan seumpama 27 derajat itu.
Wa kharaja bil adai al qada'u. Wa kharaja dan telah keluar bil adai dengan lapad ada ini. Apa? Itu al qada'u, salat qada. Artinya apa? Bahwa untuk salat qada berjamaah di dalam sholat qada itu tidak disunatkan. Ya. Yang disunatkan berjamaah itu hanyalah untuk sholat yang adaan, sholat yang tunai, ya, yang dilakukan pada waktunya. Sementara kalau untuk sholat qada itu tidak disunatkan berjamaah. Dan memang di dalam niatnya juga beda. Kalau niat untuk sholat adaan, sholat yang tunai, itu niatnya pakai adaan. Contoh misalkan, usolli fardhu duhri arba'a raka'atim mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Itu pakai adaan kalau untuk yang langsung. Ya. Yang tunai, yang dilakukan pada waktunya. Sementara kalau untuk sholat qada jangan pakai adaan, namanya juga qada, bukan pada waktunya. Jadi harus pakai qada. Kalimat jati itu. Bagaimana contohnya? Usolli fardhu duhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati qada'an lillahi ta'ala. Ya, dipakai qada'an kalau untuk yang qada. Nah, jadi sekali lagi untuk sholat yang qada ini ya itu tidak disunatkan berjamaah. Kita lanjutkan kembali. Naam, ini tafaqat maqdiyatul imami wal ma'mumi sunnatil jama'atu wa illa fa khilaful aula ka'adain khalfa qada'in wa aksihi wa fardin khalfa naflin wa aksihi wa tarawiha khalfa witrin wa aksihi. Ya, jadi na'am menurut Syekh Zainuddin di sini ya, dalam kitabnya Fathul Mu'in, na'am betul tidak disunatkan berjamaah untuk sholat yang qada. Ya, jadi tidak disunatkan berjamaah untuk sholat yang qada. Yang disunatkan berjamaah itu adalah sholat yang adaan, yang dilakukan pada waktunya. Inin tafaqat maqdiyatul imam wal ma'mum. Akan tetapi kalau ada kesepakatan, ya, ada kesepakatan bagi si imam dan si makmum yang mengqada sholat, sunnatil jama'atu, maka itu sunat berjamaah. Di sini berbeda. Kalau ada kesepakatan orang yang melakukan qada itu antara si makmum dengan si imam, kesepakatan untuk berjamaah itu sunnatil jamaah, maka dihukumi sunat berjamaah. Wa illa, dan kecuali kalau tidak ada kesepakatan, ya, kecuali kalau tidak ada kesepakatan, maka itu tidak, ya, tidak dihukumi sunnah. Fakhilaful aula, maka itu mengingkari kepada keutamaan, ya, kepada keutamaan. Keadain khalfa qada'in, seperti melaksanakan sholat yang ada di belakang sholat yang qada, ya. Berarti orang yang melaksanakan sholat tunai pada waktunya berada di belakang orang yang melaksanakan sholat qada.
wa aksihi dan sebaliknya. Wa fardin khalfa naflin, dan orang yang melaksanakan sholat fardu di belakang orang yang melaksanakan sholat sunat, wa aksihi dan sebaliknya. Wa tarawih khalfa witrin, dan orang yang melaksanakan sholat tarawih di belakang sholat witir, wa aksihi dan sebaliknya. Jadi mereka itu semua ya, kalau tidak ada kesepakatan untuk melaksanakan sholat berjamaah maka tidak disunatkan. Ya. Wabil maktubati al-manduratu wan nafilatu fala tusannu fihima al-jama'atu wala tukrahu. Wabil maktubati, dan telah keluar ya dengan sholat yang dipardukan ini ya, apa al-manduratu, yaitu sholat yang dinadarkan, wan nafilatu dan sholat sunat, fala tusannu maka tidak disunatkan, pihima di dalam sholat yang dinadarkan dan di dalam sholat sunnah ini, al-jama'atu berjamaah. Jadi untuk sholat yang dinadarkan, misalkan saya nadar akan melaksanakan sholat ya, sholat sunat 100 rakaat kalau saya dikabulkan hajat, misalkan begitu. Nah itu sholat yang dinadarkan seperti itu tidak disunatkan ya berjamaah. Atau pula yaitu sholat sunnah ya, sholat sunnah yang lain ya, sholat sunnah itu sholat sunnah yang misalkan itu sholat sunnah ba'diyah atau qobliyah begitu ya. Itu tidak disunatkan untuk berjamaah. Akan tetapi memang mesti dipahami bahwa sholat sunat itu kebagi ke dalam 2 bagian ya. Yang pertama ada sholat sunat yang disunatkan berjamaah. Yang kedua ada sholat sunat yang tidak disunatkan berjamaah. Ya, anak-anak sekalian, itu sholat sunat itu ada 2 ya. Pertama ada sholat sunat yang disunatkan berjamaah, dan ada sholat sunat yang tidak disunatkan berjamaah. Ya. Pertama sholat sunat yang disunatkan berjamaah, mana contohnya? Contoh sholat id, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha, itu sholat sunat disunatkan berjamaah. Kemudian sholat gerhana ya, baik gerhana matahari atau bulan. Kemudian sholat istisqa ya, itu semua adalah contoh-contoh sholat sunat yang disunatkan berjamaah. Ada lagi sholat sunat yang kedua, itu sholat sunat yang tidak disunatkan berjamaah. Mana contohnya? Contohnya itu sholat sunat rawatib. Yang bagaimana sholat sunat rawatib itu? Sholat sunat rawatib itu adalah sholat sunat yang mengiringi sholat fardu. Itu seperti sholat qobliyah, ba'diyah ya. Itu qobliyah duhur misalkan dan ba'diyah duhur itu tidak disunatkan untuk berjamaah ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang maksa, bagaimana kalau berjamaah misalkan ya, dilaksanakan berjamaah, sholat rawatib dilaksanakan berjamaah, qobliyah duhur berjamaah, ba'diyah duhur berjamaah, bagaimana itu kalau dilaksanakan? Wala tukrahu, maka itu tidak dimakruhkan. Silakan saja, tidak dimakruhkan, cuma tidak ada perintah untuk dilaksanakan sholat berjamaah. Baik, kita lanjutkan.
Qala an-Nawawi wal asahu innaha fardu kifayatin lirrijali al-baligina al-akhrari al-mukimina bil muadati faqat bihaisu yadharu si'aruha bimahali iqamatiha. Telah berpendapat Imam Nawawi, ya, menurut beliau wal asahu, dan pendapat yang lebih sahih, ya, pendapat yang lebih sahih adalah sesungguhnya berjamaah fardu kifayatin adalah fardu kifayah. Buat siapa? Lirrijalil al-baligina, buat laki-laki yang sudah balik, al-akhrari yang merdeka, al-mukimina yang mukim, bil muadati faqat yang dilaksanakan pada waktunya saja. Jadi menurut Imam Nawawi pendapat yang lebih kuat itu adalah, ya, hukum berjamaah itu adalah fardu kifayah. Buat siapa? Buat laki-laki yang sudah balik, yang merdeka, yang mukim, yang melaksanakan sholatnya pada waktunya, bukan sholat qada. Itu yang lebih kuat, ya. Bihaisu yadharu si'aruha, yaitu sekira-kira kelihatan siarnya berjamaah bimahali iqamatiha, di tempat ditegakkannya itu sholat berjamaah. Annaha fardu ainin wa huwa madhabu Ahmad. Ada lagi nih pendapat yang lain. Menurut pendapat yang lain, wakila annaha fardu ainin wa huwa madhabu Ahmad. Dikatakan dalam pendapat yang lain, sesungguhnya berjamaah itu fardu ainin, adalah merupakan fardu ain. Fardu ain, bukan lagi fardu kifayah. Ini ada yang berpendapat demikian, gitu. Wahwa, dan pendapat itu adalah madhabu Ahmad, menurut pendapat madhab Imam Ahmad. Anak-anakku sekalian, itu sajalah sementara, karena pembahasan kita masih panjang. Walaupun sedikit, mudah-mudahan ini bisa memberikan wawasan bagi anak-anakku yang baru belajar ngaji, sehingga bisa mempermudah untuk memahami dari isi kitab Fathul Mu'in ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan inayah kepada kita. Wallahu a'lam bimuradih. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.